Hai, kembali lagi dengan saya Andre dari ngurusduit.com. Ini adalah seri kedua dari modul perencanaan keuangan yang akan saya sharing selama beberapa waktu ke depan. Nah, setelah kemarin kita membahas tentang perencanaan keuangan, khususnya tentang definisi apa itu perencanaan keuangan, kenapa Anda harus merencanakan keuangan Anda, dan manfaat yang bisa Anda dapatkan apabila Anda melakukan perencanaan dan keuangan dengan baik. Kalau Anda belum nonton video tersebut, yuk kita balik ke video yang pertama. Jadi, yang saya ingin sharing pada pagi hari ini adalah tentang perencanaan keuangan. Bahwa perencanaan keuangan adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan keuangan Anda melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Kalau misalkan Anda sudah nonton video tersebut, ini adalah seri keduanya. Kali ini kita akan bahas lebih spesifik lagi tentang perencanaan keuangan. Kita akan bahas fundamental perencanaan keuangan pada hari ini. Fundamental perencanaan keuangan itu bisa Anda lihat di samping. Sebenarnya ada 3. Yang pertama, tujuan keuangan. Yang kedua, profil risiko Anda, dan yang ketiga, kekayaan Anda. Setelah kita mendefinisikan 3 fundamental ini, barulah kita memiliki bisnis plan yang baik. Kita mulai dari materi yang pertama, tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu ada 2. Ada tujuan wajib yang harus Anda capai, dan ada tujuan antara. Tujuan wajib itu seperti misalkan dana darurat, dana pendidikan, asuransi, dan dana pensiun. Sedangkan tujuan antara itu seperti memiliki rumah, memiliki mobil, uang untuk berlibur mungkin. Nah, kita harus mendefinisikan apa aja yang menjadi tujuan wajib kita dan apa yang saja yang menjadi tujuan antara kita. Tujuan ini penting untuk men-set fokus kita kepada garis finish. Seperti katanya, begin from the end of mind. Jadi, mulai dari garis akhir untuk mendefinisikan apa aja yang harus mulai kita kerjakan dari sekarang untuk mencapai garis finish tersebut. Nah, apakah Anda sudah tahu apakah tujuan keuangan Anda? Kalau belum, izinkan saya untuk membantu Anda. Salah satu metode yang terkenal untuk membuat tujuan itu adalah metode SMART, seperti yang kita bisa lihat di samping. Metode SMART itu SMART. Yang pertama, S, specific. Yang kedua, M, measurable. Yang ketiga, A, achievable. Yang keempat, R, realistic. Dan yang kelima, timely. Jadi, metode SMART ini mengharuskan Anda untuk membuat tujuan secara spesifik, terukur, dan bisa Anda dapatkan karena itu adalah tujuan yang realistis dalam jangka waktu tertentu. Kalau misalkan Anda belum punya tujuan, kita coba sama-sama buat tujuan dengan metode SMART ini. Misalkan Anda pengen mempunyai mobil. Mempunyai mobil itu belum SMART karena belum spesifik, belum terukur, dan belum punya jangka waktu. Contohnya seperti ini. Mimpi yang menggunakan metode SMART. Saya ingin membeli mobil Toyota Rush warna silver merah dengan harga 300 juta dalam waktu 5 tahun lagi. Smart bukan? Jadi, saya sudah tahu apa yang ingin saya dapatkan. Mobil Toyota Rush warna silver. Harganya berapa? 300 juta. Kapan saya mau dapat? 5 tahun lagi. Itu metode SMART. Nah, itu hanyalah contoh
Sekarang, saya akan memberikan Anda waktu untuk menetapkan tujuan keuangan Anda. Yuk kita mulai. 2,000 years later. Oke, apakah Anda sudah selesai membuat tujuan keuangan Anda? Kalau misalkan sudah, saya ingin Anda menulis tujuan keuangan Anda pada secari kertas. Kertas ini haruslah Anda masukkan ke dalam dompet Anda atau tempat yang bisa Anda lihat setiap harinya, supaya Anda ingat itulah tujuan yang ingin Anda capai. Itu akan menjadi reminder dan akan menjadi penyemangat bagi Anda untuk mencapai tujuan waktu Anda. Dan saya yakin Anda bisa mencapainya dalam waktu yang tidak lama lagi. Setelah Anda mengenal tujuan Anda juga harus mengetahui profil risiko Anda. Yang dimaksud profil risiko itu sebenarnya menggambarkan tingkat toleransi Anda terhadap risiko dari instrumen investasi yang akan Anda gunakan nanti. Itu nantinya akan terbagi 3. Apakah Anda masuk ke dalam tipe yang konservatif, moderat, atau agresif? Anda masuk yang mana? Saya yakin Anda belum tahu, karena ini ada caranya untuk mengetahui Anda masuk yang mana. Kalau Anda belum tahu, sebenarnya tipenya yang mana itu ditentukan oleh status pernikahan Anda. Apakah Anda sudah menikah atau belum? Dan kalau sudah menikah, apakah Anda sudah punya anak atau belum? Yang kedua, penghasilan Anda. Berapa yang Anda bisa hasilkan selama 1 bulan? 5 juta, 10 juta, atau mungkin lebih? Dan berapa banyak sumber penghasilan Anda? Apakah 10 juta itu Anda hasilkan dari 1 pekerjaan saja, atau mungkin 10 juta itu Anda hasilkan dari 2 pekerjaan? Itu nantinya akan menentukan profil risiko Anda. Pengalaman. Apakah Anda pernah berpengalaman dalam investasi? Pekerjaan Anda saat ini, apakah Anda bekerja di bidang swasta atau sebagai karyawan tetap, atau mungkin Anda freelancer, seperti mungkin Anda bekerja secara online dan menggarap job-job online. Usia Anda. Berapa sekarang usia Anda? Dan yang terakhir, tanggungan Anda. Apakah Anda punya tanggungan di rumah? Mungkin Anda harus membiayai orang tua Anda, atau mungkin Anda harus membiayai keluarga Anda. Itu akan menentukan profil resiko Anda nantinya. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktornya, saya akan memberikan Anda link kuesioner di sini. Silakan Anda login untuk mengetahui apa profil resiko Anda. A few moments later. Apakah Anda sudah login? Nah, kalau Anda lihat, di situ ada minta nama Anda, alamat email Anda. Dia juga akan bertanya. Kuis ini terdiri atas 10 pertanyaan yang akan mempertanyakan seputar tentang Anda. Intinya, kuis ini ingin membantu Anda untuk mengenal diri Anda lebih baik. Pertanyaan pertama, berapa usia Anda? Pertanyaan kedua, pengeluaran utama apa yang Anda harapkan pada waktu berikutnya? Yang ketiga, kapan Anda mengharapkan untuk menggunakan sebagian besar uang yang sedang Anda kumpulkan untuk investasi saat ini? Yang keempat, bagaimana Anda mengharapkan penerimaan Anda? Yang kelima, dikarenakan adanya koreksi pasar, maka salah satu investasi Anda mengalami penurunan nilai sebesar 14%. Apa yang akan Anda lakukan? Yang keenam, diasumsikan Anda sedang berinvestasi pada reksadana saham. Manakah tindakan berikut di bawah yang akan Anda lakukan? Yang ketujuh, dari beberapa rencana di bawah ini,
manakah yang Anda pilih sebagai alternatif investasi Anda. Yang kedelapan, diasumsikan Anda sedang membeli obligasi. Manakah obligasi yang akan Anda pilih? Yang kesembilan, Anda mengharapkan kenaikan hasil investasi dan Anda disarankan untuk menginvestasikannya ke dalam aset real seperti properti ataupun emas. Apa yang akan Anda lakukan? Pertanyaan terakhir atau pertanyaan ke-10, Anda baru saja mendapat uang 10 juta rupiah dari salah satu acara kuis di televisi. Dan sekarang Anda diminta untuk menetapkan pilihan, apakah Anda akan berhenti atau lanjut. Yuk, kita lihat apa sih profil risiko Anda. Oke, coba kita simak masing-masing penjelasannya. Apabila Anda adalah tipe investor konservatif, maka Anda akan memilih instrumen investasi yang aman dengan imbal hasil yang pasti. Misalkan deposito. Kita tabung 1 juta sekarang, tahun depan dengan bunga 5%, uang kita akan naik jadi 1.050.000. Yang kedua adalah tipe investor moderat. Investor moderat akan lebih cenderung berani untuk mengambil risiko yang lebih besar daripada investor konservatif, tapi masih tetap berhati-hati. Dan juga dia biasanya akan membatasi jumlah investasi yang akan dia alokasikan terhadap instrumen investasi yang berisiko. Yang ketiga, agresif. Tipe investor yang agresif itu berani mengambil risiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi pula. Nah, apakah itu sesuai dengan diri Anda? Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir untuk menghitung harta dan kekayaan Anda. Harta dan kekayaan itu menggambarkan jumlah aset yang Anda miliki saat ini. Biasanya juga dibuat untuk mengetahui apakah Anda sekarang berada di posisi yang baik atau kurang baik. Harta dan kekayaan itu sebenarnya terdiri dari dua hal. Seberapa besar modal Anda, dan yang kedua, seberapa besar hutang Anda. Saya mulai dari penjelasan tentang modal. Sebaiknya, kita sekarang bersama-sama menghitung modal yang Anda miliki. Aset lancar seperti tabungan, berapa besar tabungan Anda? Aset tak bergerak seperti mobil atau rumah, berapakah nilainya? Dan yang terakhir, aset investasi Anda seperti saham, berapakah besar jumlahnya? Kita jumlahkan semua sehingga kita tahu berapa jumlah modal atau aset yang Anda miliki. Setelah kita mengetahui jumlah modal, barulah sekarang kita masuk ke hutang. Hutang sebenarnya terbagi atas dua. Hutang yang dibagi atas jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Selain itu, hutang juga bisa dibagi menjadi dua kategori. Kategori konsumtif atau kategori produktif. Nah, sekarang coba hitung semua hutang Anda. Apakah Anda punya kartu kredit? Atau mungkin Anda punya kredit rumah? Apakah Anda sudah selesai menghitung hutang Anda? Nah, harta dan kekayaan Anda itu adalah jumlah dari modal ditambah hutang. Proporsi yang baik adalah jumlah hutang Anda tidak lebih dari 50% dari total kekayaan Anda. Nah, kalau misalkan lebih, maka Anda perlu perencanaan keuangan untuk bisa mengatur kembali keuangan Anda agar berada pada track yang benar sehingga Anda bisa mencapai tujuan keuangan Anda. Apabila Anda berada dalam track yang benar, Anda tetap perlu belajar tentang perencanaan keuangan sehingga Anda bisa menghindari
hal-hal buruk yang mungkin Anda akan lakukan apabila Anda tidak belajar mengenai perencanaan keuangan. Cukup sekian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Nanti kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See ya!